Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Code Editor. Jadi yang akan kita bahas kali ini adalah model. Karena kan di video sebelumnya kita sudah membuat controller home. Sekarang kita membuat model. Nah, langsung saja teman-teman, kita klik kanan di folder models ya. Klik kanan, kemudian kita pilih new file. Kemudian kita kasih nama model underscore home.php. Kemudian kita tekan enter. Oke. Nah, kemudian kita bisa ketikkan model ya. Kemudian kita tekan tab. Maka kelasnya otomatis dibuatkan ya. Ini kalau teman-teman sudah menginstal package control CodeIgniter snippet. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita buat sebuah function. Nah, kemudian kita kasih nama misal tampil. Kita nggak gunakan parameter terlebih dahulu ya. Kita yang tanpa parameter dulu. Nanti kita buatkan contoh yang ada atau yang menggunakan parameter. Kemudian kita punya variabel data di sini ya. Kemudian kita kasih nilai string. Misal ini adalah contoh model home. Nah, seperti ini. Kemudian kita return $data. Kemudian kita simpan. Nah, setelah kita simpan teman-teman, silakan kalian buka folder config, kemudian pilih ini ya, autoload.php, file autoload.php. Kemudian kalian scroll ke bawah. Nah, di sini ada autoload model home, kita masukkan ke dalam array sini ya, yang ada di autoload model. Oke. Misal apa tadi? Model underscore home seperti ini ya. Nah, kemudian kita singkat menjadi m underscore home ya. Ini m-nya kecil ya, mohon maaf. Model underscore home, kemudian kita singkat menjadi m underscore home. Nah, nanti yang akan kita panggil adalah yang m underscore home. Jadi cara bacanya model underscore home s m underscore home ya. Gampangannya kita singkat gitu ya, biar nggak terlalu panjang. Oke, kemudian kita simpan ya, Ctrl S. Kemudian kita kembali ke controller home. Kita akan panggil modelnya ya, model home kita panggil. Oke, langsung saja kita misal kita simpan di variabel data ya. Kita simpan di variabel data, kemudian kita panggil modelnya dengan cara this ya, $this, kemudian m underscore home ya, nama yang sudah kita singkat tadi ya, nama modelnya yang sudah kita singkat. Kemudian kita panggil function yang ada di sini ya, model home ini ya, tampil. Kita copy saja, kemudian kita paste, kemudian kurung buka kurung tutup, dan jangan lupa titik koma. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, kemudian kita akan echo, kita akan tampilkan $data. Nah, seperti ini kita simpan. Kemudian kita ke browser ya. Ini kita tambahkan home, controller home. Kemudian kita tekan enter. Nah, ini tampil teman-teman ya. Ini adalah contoh model home. Nah, ini ya, sudah kita panggil. Jadi cara memanggil model yang ada di CodeIgniter versi 3. Jadi gimana teman-teman, sampai sini sudah paham ya? Nah, kemudian kita akan buat sekali lagi ya, function yang ada di model home ya. Kita buat sekali lagi, kita kasih nama misal
data underscore siswa gitu ya. Nah, kemudian kita nggak menggunakan parameter ya, kita kasih misal gini, atau siswa gini ya, kita gunakan tipe data array ya, seperti ini. Kemudian mohon maaf, siswa ini kan ada nama siswa ya, nama gitu ya, kemudian sama dengan ini ya, maaf ini keyboard saya agak error atau saya yang error. Oke, kita kasih nama siapa nih teman-teman, misal Andika gitu ya, kemudian kelas ya, ini nah seperti ini aja ya, kelasnya kelas berapa, misal 10 atau 12 deh, kita buat angka Romawi gini ya. Nah kemudian ini koma teman-teman, mohon maaf ya. Kemudian apa lagi, nama, kelas, jurusan ya, ada jurusan ya, kelas 12 jurusan. Nah, jurusan apa ini, kita gunakan jurusan misal RPL gitu ya, rekayasa perangkat lunak ya. Ini hanya sekedar contoh ya. Kemudian kita punya data lagi, ini kita copy ya, kemudian kita paste di sini, misal namanya Budi gitu ya, kelasnya sama, kelas 12 jurusannya RPL gitu ya. Kemudian ada lagi nama siapa lagi, Santi gitu ya, sebagai contoh. Oke, 3 saja ya teman-teman ya, sebagai contoh ya, kita kasih 3. Nah kemudian kita akan tampilkan ya data siswa ini ke dalam sini ya, controller home ya. Nah kita tampilkan di function index saja ya, berarti kita hanya tinggal ganti nama functionnya, yaitu data siswa. Nah seperti ini. Nah kemudian kita akan gunakan ini ya, echo pre ya, ini ya. Nah kita lihat dulu struktur datanya ya. Nah seperti ini. Kemudian kita simpan, kita kembali ke browser, kemudian kita reload. Oh mohon maaf, ini nggak muncul karena kita belum return ya teman-teman ya, kita belum return siswa. Nah setelah kita return kemudian kita reload ya, nah dia muncul ya. Nah berarti kita akan menampilkan ini ya teman-teman ya, nama biar rapi gitu ya, sendiri-sendiri gitu ya. Ini kan masih bentuknya array ya, belum kita convert ke string. Oke, kita langsung convert saja dengan cara menggunakan looping atau perulangan. Kita hapus dulu, kita akan gunakan perulangan ya, seperti ini. Kita pakai perulangan yang for aja ya. Kemudian di sini data ya, count data, kemudian setelah itu kita echo misal nama gitu ya, dollar data, mohon maaf enggak ya, data, coba kita yang satu dulu ya, seperti ini kan, ini 01. Nah coba, masih error. Data masih error teman-teman ya. Misal nama Andika Budi,
Ya, seperti ini berarti ya. Berarti nama ya, mohon maaf ya teman-teman ya. Nama, kemudian seperti ini ya, data ke 012 ya, kemudian nama ya, kita panggil nama yaitu ini ya. Nah, nama Andika, nama Budi, nama Santi, seperti itu ya. Kemudian kita kasih BR biar rapi. Eko BR. Seperti ini, F5. Nah, ini kan rapi ya. Oke teman-teman, sekarang kita kasih di bawahnya ya, kita akan menampilkan apa tadi, kelas dan jurusan ya. Dan buat Eko lagi kelas ya, dan kelas jurusan gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian dolar data yang keberapa ya, kita masukkan indeks dolar I ya. Kemudian kita tampilkan kelas terlebih dahulu ya. Kemudian kita cek ya, kita simpan, kemudian kita reload terlebih dahulu ya, kita cek. Oh, ini butuh BR ya teman-teman ya. Kita kasihkan BR di sini. Kita tambahkan BR ya. Nah, seperti ini kan lebih rapi ya. Nama Andika kelas 1 jurusan, kelasnya sudah muncul 12 ya, kelas 12. Tinggal ini ya, memunculkan atau menampilkan kelasnya ya. Jurusannya, mohon maaf. Nah, seperti ini kita ganti jurusan. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian kita, ini ada spasi ya. Oke, kita simpan, kemudian kita kembali ke browser, kita reload. Nah, ini kan lebih rapi ya. Nama Andika kelas 1 jurusan 12 RPL gitu ya. Kemudian ada Budi sama ya, kelas 12 RPL ya. Kemudian Santi juga seperti itu ya, sesuai dengan yang ada di dalam model sini ya. Oke teman-teman, sampai sini paham ya mengenai ini ya, model ya. Jadi kita sudah memberikan 2 contoh, atau kita akan berikan 3 contoh ya. Kita kan belum memberikan parameter di sini ya. Nah, kita gunakan parameter, kita berikan contoh yang sederhana ya. Kita buat function sekali lagi. Buat function sekali lagi, misal kita akan membuat apa ya, rumus gitu ya, rumus matematika gitu ya. Contoh apa, persegi panjang gitu ya, persegi panjang ya. Nah, berarti parameternya ada 2, yaitu panjang dan lebar ya. Kita kasih nilai default 0 untuk panjangnya, kemudian lebarnya ya kita kasih nilai default 0 juga ya. Nah, kemudian di sini kita simpan di dalam variabel misal luas gitu ya, sama dengan panjang ya, parameter panjang dikali parameter lebar. Karena kan persegi panjang kan seperti ini ya, panjang kali lebar, rumus luas persegi panjang. Oke. Nah, kemudian kita return ya teman-teman ya. Karena kalau nggak kita return, nanti ya dia nggak tampil seperti tadi ya. Seperti ini ya, seperti data siswa ini ya. Function data siswa kan nggak tampil karena kita lupa ya, mohon maaf, lupa untuk mengembalikan nilai dari variabel siswa ya. Sekarang kita kembali ke function persegi panjang ya. Kita kasihkan atau kita tampilkan seperti ini, luas persegi panjang gitu ya. Luas persegi panjang adalah gitu ya, kemudian dolar luas ya, variabel luas, seperti ini ya teman-teman ya.
Nah, kita simpan, kemudian kita akan panggil ke sini ya, controller home ya. Kita tampilkan di function index saja ya. Berarti ini kita komen saja nggak apa-apa ya. Kita komen, kemudian data siswanya ini kita ganti menjadi persegi panjang underscore panjang ya. Nah, kemudian kita harus menginputkan nilainya ya. Nah, panjangnya berapa, lebarnya berapa, karena tadi kita sudah men-setting 0, berarti nanti 0 kali 0 ya, panjang kali lebar 0 kali 0, dia hasilnya 0 ya. Oke, kita kasih misal sebagai contoh panjangnya 10 ya, kemudian lebarnya misal 6 gitu ya, berarti nanti 10 kali 6 sama dengan 60 ya. Kemudian kita tampilkan menggunakan echo ya, echo $data seperti ini, kemudian kita simpan. Setelah kita simpan, sekarang kita kembali ke browser dan kita reload browsernya ya. Maka luas persegi panjang adalah 60. Oke teman-teman, paham ya sampai sini ya. Kita sudah memberikan 3 contoh ya. Kita yang pertama function tampil ya. Ini function tampil hanya menampilkan string ya. Kemudian function data siswa ini menampilkan data array ya. Kemudian persegi panjang ini ya seperti ini ya, kita menggunakan parameter ya. Jadi saya rasa ini sudah cukup ya untuk pembahasan tentang model. Tapi teman-teman kalau ada yang bingung ya silakan kalian tanyakan di kolom komentar ya. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya. Kita ucapkan terima kasih buat yang sudah menonton. Kemudian mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya dengan apa yang sudah kita sampaikan. Oke, kalau begitu sampai jumpa di video selanjutnya.